kedua, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita mengambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan ini. Ayat yang ke-8 dan jemaat Tuhan ayat yang ke-9. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian kata firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Tetapi saudara-saudara, saya ingin mengulang kembali saudaraku kebenaran firman Tuhan ini sebagai perenungan kita untuk meneguhkan dan menguatkan iman kita, khususnya di masa-masa sekarang. Saudaraku, kita memang ada di kampung-kampung, ya kan? Jauh dari keramaian, walaupun kita dekat dari kota. Sebetulnya kalau dari kota Padang dekatnya kita ini, tapi karena dipisahkan laut, jadi laut itulah yang membuat jauh, ya kan? Paling berapa mil dari Padang ke Mentawai ini, ke Pulau Sipora ini? Paling 80 mil ya, 80 mil. Kalau 1 mil laut itu 1,5 kilometer. Berarti ini kurang lebih 120 kilometer barangkali ya. Ya, kita gitulah. Nah, kalau di daratan ini, di dekat ini, enggak terlalu jauh, badan bukit tinggi gitu kan. Kira-kira seperti itu. Nah, tetapi kemajuan teknologi ya telah menjangkau semua pelosok dunia. Kita terhubung dengan internet. Haleluya. Betul kan? Jadi sampai di desa-desa pun ya, apa yang ada di kota sana bisa kita ketahui. Dan apa yang di luar negeri pun bisa kita tahu. Itu karena kita terhubung dengan internet. Ya, kita semua pakai ya HP. Ya. Ada yang belum punya HP di sini? Biar kita cari dana untuk beli HP-nya. Iya. Tapi hampir semua. Kemarin di berita saya dengar pengguna HP di Indonesia ini lebih dari 300 juta. Ya, lebih dari 300 juta pengguna HP. Itulah yang terhubung dengan internet. Coba, padahal penduduk negeri ini nggak sampai 300 juta, ya kan? Nggak sampai. Pemilih kita kemarin itu paling sekitar 160 juta, itu 17 tahun ke atas. Ya, paling kira-kira seperti itu. Artinya kalau dari situ kita lihat, ya, saya mengambil kesimpulan bahwa di negara ini satu orang bisa memiliki 2 HP atau 3 HP. Ya, satu orang. Itu satu orang ini, belum satu rumah. Haleluya. Kita ada berapa orang di sini? Ada kita yang 40 orang. Taruhlah segitu ya. HP yang kita punya berarti di sini sekarang ada 40 HP. Kalau kita jual HP itu, sudah bisa kita membangun gereja satu lagi.
Karena minimal HP itu kan 2 juta minimal. Ada yang alih 1 juta. Apa itu juga HP Nui? Iya, 2 1 orang. Jadi kita terhubung dengan internet di mana-mana pun. Di gereja, di sekolah, ya, di rumah. Terhubung dengan internet. Dan kita pun ya tidak alergi lagi, gereja tidak alergi lagi dengan yang namanya internet. Gitu kan? Cuman yang kadang-kadang yang membuat masalah gitu kan, dengan kita menggunakan internet ini, ya HP, smartphone apa itu namanya itu, ya di gereja pun dengar firman Tuhan sambil main game. Nah, itu yang paling buruk. Ya kan? Di gereja pun buka-buka status, bukan firman Tuhan yang dibukanya. Ya kan? Nah, itu sisi buruknya itu. Tapi sebetulnya gereja sekarang hampir 99% tidak alergi lagi dengan internet. Kita terhubung semua, gitu kan? Cuman kita berharap kalau di gereja janganlah jadi main game, ya. Haleluya. Setuju? Setuju? Yang tidak setuju tunjuk tangan ini, iya kan? Jangan buka-buka status lah, jangan buka-buka WA, jangan buka-buka Facebook. Ya kan? Kalau mau ada aplikasi tafsiran Alkitab di HP-mu, itulah baca. Ya kan? Sambil dengar firman Tuhan, buka aplikasi tafsiran Alkitab itu, khotbah yang disampaikan itu, baca pelajari sambil dengar firman Tuhan, ya no problem. Lebih bagus bawa Alkitab. Nah, itu lebih bagusnya bawa Alkitab. Tapi survei mengatakan, ya kan, sudah hampir 99% orang Kristen sekarang ini sudah pakai elektronik, ya, Alkitab elektronik. Saya pernah berbincang-bincang dengan seseorang, salah, apa tidak salah itu Pak, katanya. Sebetulnya nggak salah, karena yang nilainya itu kan adalah firman itu. Firman itu tertulis di kertas atau firman itu tertulis dulu zaman dahulu di di kulit domba, ya kan? Atau tertulis di kain. Nah, itu kan tidak menjadi persoalan. Di elektronik, tertulis dia di elektronik, kan itu tidak menjadi persoalan. Yang nilai daripada firman itu kan keilahiannya, kuasanya. Dimanapun dia tertulis, itu tidak menjadi masalah. Haleluya. Itu kalau menurut pandangan saya, bukan di kertasnya ini. Ini kan maaf ya, ini kan firman yang bernilai kertasnya ini atau firmannya, bukan kertasnya ini. Kertasnya ini bisa terbakar, bisa usang, bisa robek. Tetapi yang tidak bisa usang, yang tidak bisa robek adalah firmannya. Haleluya. Aplikasi itu bisa rusak ya? Bisa rusak kalau yang punya itu blokir itu aplikasi. Ya tidak bisa terbuka. Tetapi firmannya itu apakah tertutup? Oh tidak. Ya kan? Dia tetap punya kuasa. Dimanapun dia itu tertulis, itu tetap firman. Tertulis di kalsi ini, tertulis di tembok itu, tertulis di baju, tertulis di mana-mana pun dia tertulis, itu tetap firman. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, oh jadi ke situ kita bahasan kita. Iya. Yang saya maksud di situ Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Kita tidak seperti zaman-zaman dulu lagi. Kita dikelilingi internet.
Dan apa yang ada di sana bisa kita akses di sini. Apa yang ada di luar sana bisa kita ketahui di sini dengan cepat. Ya, dengan cepat. Dan itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan sudah terbukti sampai sekarang. Dan sekarang saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kekristenan karena terhubung dengan semuanya ini, sampai ya banyak kekristenan ini mengalami kebingungan, ya, bingung, ya mana ini yang benar begitu. Karena semua menyatakan, oh ini yang benar gitu kan. Ini yang benar. Maka sebetulnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, gereja, orang-orang Kristen yang sudah memiliki iman yang benar terhadap kepada Yesus Kristus ini harus memiliki pondasi yang kuat, pondasi iman yang kokoh. Haleluya. Tadi malam ini sebetulnya sudah berulang kali kita dengar, dan saya juga berulang kali sudah dapat materi firman Tuhan ini. Tapi ada satu yang membuat saya termotivasi gitu ya. Saudara-saudaraku, kekuatan gereja, kekuatan orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus ini harus memiliki landasan pondasi iman yang benar ini. Dan saudara-saudaraku, dalam kemarin tadi malam ada ulang tahun gereja tetangga kita, kami diundang, ya kan? Ada bagian jaringan doa, semua orang ini diundang untuk bersama-sama bersyukur. Lalu dalam firman Tuhan ini memang seperti yang saya katakan sudah berulang kali, tetapi diteguhkan kembali. Ya, di situ dikatakan, diingatkan, gereja itu harus memiliki 5M. Haleluya. Ya, 5M, ibarat jari-jari kita ini 5. M yang pertama adalah ya supaya gereja itu bertumbuh, supaya gereja itu kokoh, supaya gereja itu berakar, gitu kan? Ya. M yang pertama adalah mendengarkan firman. Haleluya, mendengar. Jadi kita belajar ya mendengar, jadi pendengar. Amin. Dengarkan firman Tuhan. Di mana kita dengar firman Tuhan? Ya biasanya ya di tempat-tempat peribadatan lah kita dengar firman Tuhan kan. Kalau di rumah pun boleh kita dengar firman Tuhan, khotbah-khotbah yang di media-media sosial bisa kita dengar. Tetapi kalau kita jujur ya, kita dengar ada di HP kita firman Tuhan khotbah, langsung barangkali kita skip nih. Ya kan? Sebentar saja dengar, skip. Lebih condong hati kita menonton, mendengar ya yang lain-lain. Tetapi kekuatan gereja sebetulnya dalam M yang pertama adalah mendengar. Amin. Maka sering-seringlah mendengar, karena iman itu timbul karena pendengaran. Pendengaran akan apa? Karena pendengaran akan firman. Haleluya. Sering mendengar firman Tuhan pasti akan tumbuh iman. Yang kedua adalah membaca. M yang kedua adalah membaca. Ya bacalah firman Tuhan. Pak Pendeta, saya tidak bisa membaca. Mendengarlah, suruh orang lain membaca. Haleluya. Haleluya. Ya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, baca firman Tuhan. Disiplinkan hati untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Kalau menurut saya, satu pasal satu hari sebetulnya nggak terlalu sulit itu kita baca, kita lakukan. Haleluya. Kalau ditanya berapa persen kita yang membaca firman Tuhan
dari jemaat ini setiap hari, rutin setiap hari. Tujuh tangan dulu, siapa yang membaca firman Tuhan satu pasal satu hari? Hanya satu orang. Ibu Gembala tidak. Kalau Ibu Gembala ini tahu saya, karena kami setiap pagi baca firman Tuhan. Ya, itu minimal satu pasal. Kalau ayatnya itu sedikit, bisa kami sampai 5 pasal satu hari. Belum lagi kita membaca pribadi, itu bersama-sama. Baca firman Tuhan. Haleluya. Membaca. M yang kedua. M yang ketiga adalah menyelidiki. Haleluya. Orang-orang Berea itu, kata firman Tuhan, lebih baik orang Yahudi di Berea itu lebih baik mereka daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi di Berea itu setiap hari mereka menyelidiki firman. Amin. Menyelidiki firman. Mereka itu membahas, menyelidiki firman Tuhan dalam kehidupan mereka itu setiap hari. Sehingga firman yang diselidiki oleh mereka itu ya mengubah, menegor mereka, memperbaiki kelakuan mereka. Kenapa? Karena firman yang mereka selidiki itu ternyata benar. Haleluya. Haleluya. Ternyata benar. Dibuktikan oleh fakta-fakta sejarah, didukung oleh fakta-fakta sejarah. Ya, nubuatan-nubuatan dalam firman Tuhan itu ya digenapi. Maka Bapak Ibu, selidikilah firman Tuhan. Ya, selidiki firman Tuhan. M yang pertama adalah mendengar. M yang kedua membaca. M yang ketiga menyelidiki. M yang keempat merenungkan. Ya, renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Perjalananmu berhasil. Amin. Ya, supaya perjalananmu berhasil. Itu kata firman Tuhan. Perjalanan yang berhasil menurut konsep atau menurut firman Tuhan adalah kalau kita sudah satu pikiran dengan Tuhan, satu tujuan dengan Tuhan, satu keinginan dengan Tuhan. Itulah perjalanan yang berhasil, menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Ya, menjadi serupa dengan Kristus. Renungkanlah itu. Renungkan, rimang-rimangi. Amin. Jadi renungkanlah itu siang dan malam. Siang malam renungkan firman Tuhan itu. Jangan hanya nasib kita yang kita renungkan. Abang bagian kau. Ya. Oh, tahe. Ya, ada mana sombong. Tapi renungkanlah firman Tuhan, karena firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan bagi kita. Kalau kita merenungkan firman, maka firman itu akan menjadi rema bagi kita. Ketika engkau dalam kesusahan, ketika engkau dalam penderitaan, maka firman itu akan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Tuhan sudah tolong aku di masa lalu, masa sekarang gak Tuhan tolong? Orang yang merenungkan firman Tuhan itu pasti akan berkata begitu. Orang lain Tuhan tolong, aku juga pasti Tuhan tolong. Amin. Ya, orang lain, usaha orang lain diberkati Tuhan, usahaku ini pun pasti akan diberkati Tuhan. Direnungkan firman Tuhan ini. Tuhan yang baik itu direnungkan, dipikir-pikirkan terus Tuhan yang baik itu. Tuhan yang maha pemurah itu. Dan kalau itu sudah menjadi pemikiran kita renungkan dalam kehidupan kita, maka saudara-saudara akan berkata oleh Tuhan, saya yakin percaya kita akan menjadi orang-orang yang hebat dalam pengiringan kita nanti.
Haleluya. Yang kelima adalah melakukan. Amin. Melakukan firman Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang datang itu, dia katakan begini, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Bapak, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa Tuhan, kata firman Tuhan. Amin. Jadi melakukan firman Tuhan itulah saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menjadi sebuah dasar fondasi bagaimana kita akan bertumbuh di dalam Kristus. Kalau sudah kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, jangan berhenti di situ. Jangan aku sudah mendengar firman Tuhan setiap hari, sudah baca firman Tuhan setiap hari. Selidiki firman Tuhan itu, apakah memang benar begitu? Amin. Kalau benar begitu, saudara-saudara, ada pun pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai, saudara-saudara, atau ada pun pengajaran-pengajaran yang bagus kita dengar, yang lucu, yang masuk rasio kita, yang masuk logika kita, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan kembali kepada firman. Kembali kepada firman ini. Amin. Ini pendeta Brian itu, ya, logis nggak apa yang dikatakan? Siapa yang pernah dengar itu? Oh, Kristen Progresif itu pernah? Hah? Di media sosial itu sudah viral itu, dibahas banyak orang. Bahkan di setiap pertemuan-pertemuan itu dibahas. Kristen Progresif. Dia katakan begini, saya tidak habis pikir, masa orang yang baik, orang yang jujur, hanya karena tidak dia percaya kepada Yesus, maka dia dibinasakan, tidak diselamatkan. Jadi dia berkata, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, orang yang baik, orang yang jujur, orang yang baiklah intinya, walaupun tidak percaya Yesus, dia akan tetap masuk surga katanya. Oh, ini Kristen apa ya? Lalu yang kedua, ini Kristen Progresif ini mengatakan begini, saya tidak percaya sepenuhnya firman Tuhan itu, Alkitab ini sebuah kebenaran. Dia tidak percaya kepada firman ini, bahwa firman ini benar. Ada salahnya firman ini, katanya. Ini apa sudah nggak ngerti kita gitu. Padahal firman Tuhan katakan satu iota pun dari firman ini tidak akan pernah bisa berlalu, walaupun langit dan bumi berlalu. Banyak titiknya itu pun benar. Amin. Titiknya itu, belum kalimatnya itu benar, sudah. Komanya itu pun benar. Maka firman Tuhan katakan sudah, satu pun orang yang menambah dan mengurangi, ya, apa yang tertulis dalam kebenaran ini, dalam buku ini, dalam kitab nubuatan ini, Tuhanlah yang menjadi, ya, yang akan menjadi lawannya. Kalau ditambahkan, maka Tuhan akan tambahkan kesusahannya. Kalau dikurangi, maka Tuhan akan kurangkanlah kebahagiaannya, kata firman Tuhan. Artinya, saudara-saudara, bahwa firman ini, Alkitab ini adalah sebuah kebenaran yang teruji dari sehari ke sehari, dari masa ke masa. Tidak ada di situ, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang tidak biblical. Semuanya adalah kebenaran. Amin. Maka dikatakan setiap tulisan yang diilhami oleh Roh itu bermanfaat untuk menasihati. Jadi tulisan itu adalah diilhami oleh Roh. Semua dalam 2 Timotius dikatakan, saudara. Tetapi Kristen Progresif ini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak meyakini itu.
banyak yang kontradiksi dalam firman Tuhan ini katanya. Saudara, saya berpikir saudara-saudara, ya, dan saya berharap saudara-saudaraku di gereja ini, di pelayanan pekerjaan Tuhan di GPD Bethesda ini, tidak ada yang mengadopsi pengajaran Kristen progresif ini. Amin. Tidak ada yang setuju dengan Kristen progresif ini. Semua kita saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan diselamatkan itu adalah karena kasih karunia. Amin. Ya, itu kita diselamatkan adalah karena anugerah, bukan karena kita baik. Karena perbuatan baik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang yang baik sekalipun di mata Tuhan sangat banyak dosanya. Amin. Ya, orang yang baik di mata Tuhan sekalipun saudara-saudaraku sangat banyak dosanya. Firman Tuhan katakan, kebaikanmu itu ibarat kain kotor. Di mata Tuhan, kebaikan semua manusia yang ditawarkan oleh manusia, jasa yang ditawarkan oleh manusia kepada Tuhan untuk meluluhkan hati Tuhan, untuk keselamatan atau untuk menjadi jalan keselamatan, jalan masuk ke surga saudara-saudara, di mata Tuhan adalah ibarat kain kotor. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan katakan gini, terjemahan aslinya ini menunjuk maaf ya, maaf 1000 kali maaf. Ya, ini kain kotor ini ibarat ini katanya saudara kan terjemahan aslinya saudara kan berkati Tuhan adalah seperti seorang perempuan yang cemar kain. Itulah kain kotor ini. Ya, itulah kain kotor ini. Jadi di mata Tuhan perbuatan baik manusia itu sama seperti seorang perempuan yang sedang cemar kain. Begitulah di mata Tuhan saudara-saudara yang diberkati. Jadi tidak ada dalam Roma pasal yang ketiga firman Tuhan katakan semua manusia ini sudah berdosa. Amin. Semua sudah berdosa. Nah, itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi bukan tidak ada lagi perbuatan atau orang yang baik, ya, yang bisa masuk surga, tidak. Karena tuntutan Allah itu sempurna, harus sempurna. Untuk masuk surga itu harus sempurna. Amin. Dalam Matius 5 ayat 48 itu dikatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Itu standarnya saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Coba Matius 5 ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi tuntutan Allah untuk masuk surga, ya, supaya saya masuk surga, kalau mengandalkan perbuatan baikku, maka perbuatan baikku itu harus sempurna. Kalau saya adalah orang yang baik, saya berharapkan atau saya berusaha menjadi orang yang baik untuk masuk surga, maka semua perbuatan baikku itu harus sempurna. Tapi pertanyaannya saudara-saudaraku, apakah ada manusia sekarang ini saudara-saudaraku yang sempurna? Sempurna itu artinya tanpa dosa, tanpa salah. Saya yakin saudaraku, Bapak Ibu akan menjawab sama seperti saya jawabannya. Tidak ada. Haleluya. Atau ada di antara kita yang sempurna tanpa dosa? Tidak ada. Saudara, dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-10, coba perhatikan. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Coba ini. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu,
tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruh. Haleluya. Bisa Bapak Ibu pahami ini? Ya. Coba kita baca bersama-sama dulu firman Tuhan. Ya. 1, 2, 3 ya. Sebab barang siapa mengikuti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah tuntutan Tuhan yang harus dilakukan oleh manusia untuk masuk surga. Harus sempurna. Kalau kita sudah turuti ya 99%, tetapi kita berdosa kepada satu saja, standarnya 100, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi kita berdosa kepada hanya satu, maka firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, maka kita bersalah terhadap seluruhnya. Yang dimaksud di sini adalah seluruh yang sudah kita lakukan itu. Amin. Haleluya. Dosa yang satu yang kita lakukan ini mencemarkan semuanya yang baik yang kita lakukan itu tadi. Ya. Yang satu ini merusak semuanya. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk masuk ke surga itu tidak seperti apa yang dikatakan oleh Kristen progresif ini, tidak. Dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima, firman Tuhan katakan di situ juga sangat jelas. Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Perhatikan firman Tuhan ini. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Saya bacakan sekali lagi dan kita perhatikan. Saya akan pelan bacakan supaya dipahami. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Pada waktu kapan, saudaraku? Pada waktu Yesus Kristus disalibkan. Itulah proses penyelamatan ini. Amin. Itulah proses atau karya penyelamatan itu 2000 tahun yang lalu. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Haleluya. Ya. Tetapi karena apa? Karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini menunjukkan kepada iman kita kepada karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya berulang kali selalu kukatakan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, orang yang percaya kepada Yesus itu, ya kan? Orang yang percaya kepada Yesus itu, orang yang terima karya keselamatan di kayu salib itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan katakan itulah iman yang akan menyelamatkan kita. Amin. Itulah iman yang menyelamatkan kita. Tetapi bukti daripada penyelamatan dan penerimaan kita kepada karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu, firman Tuhan katakan di sini, ya kan? Tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, ini menunjuk kepada baptisan air yang Bapak Ibu sudah terima dan yang akan Bapak Ibu terima, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai tanda kelahiran kita kembali. Amin. Amin. Ya, sebagai tanda kelahiran kita kembali, saudara-saudara yang diberkati. Orang yang percaya ini, saudara-saudara, maka jangan malu, janganlah segan-segan, saudara-saudara, para pemuda-pemuda ya, untuk belajar baptisan. Karena di dalam belajar baptisan itu Anda akan mengerti, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, konsep baptisan yang benar dalam firman Tuhan, dalam ya
Alkitab. Ya. Nah, tetapi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jelas firman Tuhan ini mengatakan, oleh rahmat-Nya, oleh kasih karunia-Nya, itulah yang menyelamatkan kita, saudara-saudara, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Amin. Amin. Bukan karena perbuatan baik yang saya lakukan maka saya diselamatkan oleh Tuhan, tetapi oleh karena kasih-Nya Tuhan melihat, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tidak akan ada seorang pun manusia yang bisa masuk surga, saudara-saudara, kalau dia yang harus berusaha untuk masuk ke sana. Maka diberikanlah Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu, sebagai jaminan. Ya, dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, coba dulu. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Tidak salah ya. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat ke-18. Coba perhatikan. Dan semuanya ini dari Allah dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Firman Tuhan katakan jelas, saudara-saudara yang berbahagia. Dan semuanya ini apa? Apa yang dikatakan semuanya ini? Apa yang dilakukan oleh Yesus untuk menyelamatkan manusia itu dari hukuman, dari dosa? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan katakan semuanya ini dari Allah. Jadi inisiator dari penyelamatan itu, pemberian anugerah ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itu mutlak, itu saudara-saudaraku adalah inisiatornya adalah Tuhan. Amin. Ya, dialah yang menjadi inisiatornya, yang menginisiasi ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Bukan manusia, bukan perbuatan baik manusia, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bukan. Amin. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mendengar itu apa Kristen progresif itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, skip aja. Amin. Jangan tonton itu. Karena ya apalagi belum bisa memahami ya dengan sangat jelas. Kalau yang sudah, yang nggak masalah, coba perhatikan, dengarkan Kristen progresif itu, saudara yang diberkati. Sangat bertentangan dengan firman Tuhan, sangat bertentangan dengan iman Kristen, saudara. Maka saya memiliki keterdebanan, saudara-saudaraku, untuk menyampaikan kepada saudara, kepada jemaat Tuhan, ya, kekristenan sangat menentang keras, saudaraku, pengajaran Kristen progresif ini. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, walaupun dalam tanda petik, saudara-saudara, ada banyak orang-orang, saudara-saudara, orang-orang Kristen juga yang meyakini bahwa perbuatan baik itu adalah jalan keselamatan. Tetapi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab tidak pernah mengajarkannya. Amin. Lalu perbuatan baik kita untuk apa, saudara? Perbuatan baik kita ini sebetulnya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, adalah syukur kita itu kepada Tuhan. Adalah bukti daripada penerimaan kita akan kasih Kristus yang besar, yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus itu kepada kita. Tuhan sudah memberikan pengampunan kepadamu, sudah diterima engkau apa adanya. Dari pohon zaitun liar kau dicangkokkan, kita dicangkokkan menjadi pohon zaitun asli. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, untuk apa? Untuk memuliakan. Amin. Jadi kita yang jauh dulu, kita yang berdosa dulu, dipanggil Tuhan, diterima Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan oleh darahnya yang mahal itu. Saudara-saudara, dijadikanlah kita menjadi imamat yang rajani, bangsa pilihan Tuhan. Yang sebetulnya kita dulu bukanlah bangsa pilihan Tuhan, bukanlah keturunan Abraham, saudara-saudara, tetapi oleh karena kasih Kristus yang sudah menerima kita, maka kita dijadikan menjadi bangsa Israel rohani, keturunan Abraham rohani. Amin.
saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi banyak orang sudah memilah-milah ya. Apalagi di media sosial ini saya dengar saudara yang diberkati Tuhan. Dikatakan begini, ini maaf, ini juga lagi viral ini sekarang, masalah persepuluhan ini. Ya kan? Viral ini udah berulang kali ini dibahas. Saya sebetulnya tidak terpanggil, tidak tergiur, tapi karena sudah merajalela ini saudara yang diberkati Tuhan, dan kita tidak pernah membahas tentang ini saudara-saudara. Ya, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian saudara. Ingat, bangsa Israel itu sudah gagal melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Maka dibangun Tuhanlah suatu bangsa dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya dulu. Dibangun oleh Tuhanlah menjadi sebuah umat yang rajani, bangsa yang kudus di hadapan Tuhan. Untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan ini. Saudara-saudara, jadi firman Tuhan secara utuh harus dilakukan oleh gereja, oleh pengikut-pengikut Kristus. Jadi tidak benar saudara-saudaraku, ada orang berkata begini, itu untuk bangsa Israelnya itu. Kalau yang sulit-sulitnya itu untuk bangsa Israel. Kalau untuk berkat, untuk kita. Kan aneh. Ya. Yang sulit-sulit itu untuk bangsa Israelnya itu, bukan untuk gereja itu. Karena Yesus tidak pernah menyinggung itu katanya. Yesus tidak pernah menyinggung masalah persepuluhan. Coba lihat dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Katanya begitu saudara-saudara. Coba perhatikan saudara. Kalau dari sisi hukum yang tidak pernah dibicarakan saudaraku, legalitas hukumnya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan adalah sah. Amin. Sah. Kalau tidak dibatalkan saudara-saudara, maka saudara-saudara, kebenaran itu adalah kebenaran yang sah, yang harus terus-menerus dilakukan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Baik orang Kristen yang dipanggil oleh Tuhan dari bangsa-bangsa lain menjadi pengikut Kristus. Amin. Nah, ini sukar ini susah karena berbicara tentang uang. Karena banyak pendeta-pendeta mengatakan saudara yang diberkati Tuhan, supaya kayanya pendeta itu katanya. Aduh, apakah ada hamba Tuhan? Betul, taruhlah berapa persen yang kaya? Berapa persen yang kaya? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus tidak menyinggung masalah itu karena legalitas dari hukumnya saudara-saudara yang diberkati Tuhan sah. Kalau tidak sah saudara-saudara yang diberkati Tuhan, atau ada perubahan, maka Yesus akan mengubahnya. Yesus akan mengubahnya. Contoh kasus saudara-saudara. Pertama, Yesus menyuruh murid-murid itu memberitakan Injil. 70 orang itu, kamu memberitakan Injil kepada bangsa ini, jangan ke bangsa-bangsa yang lain. Haleluya. Murid-murid itu pergi, dan itu hanya di bangsa Israel. Tetapi ketika Yesus, saudara-saudaraku, mau naik ke surga, Yesus berkata apa? Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Dibatalkan juga? Dibatalkan saudara-saudara. Bahkan ada hukum-hukum yang lain begitu tentang perceraian saudara-saudara. Yesus memberikan penjelasan yang jelas kembali saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi saudara-saudara, tentang persepuluhan saudara yang diberkati Tuhan, itu adalah hukum moral daripada jemaat atau daripada gereja, orang yang ditebus oleh Yesus Kristus itu, sebagai penghormatanmu kepada Tuhan sebagai juru selamatmu yang sudah menebus engkau dan yang sudah memberkatimu dengan berkat yang luar biasa. Amin. Berkat yang luar biasa yang kita terima saudara-saudara yang diberkati Tuhan bukan hanya kebutuhan-kebutuhan jasmani, bukan, tetapi berkat yang kita terima saudaraku adalah berkat keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus yang sudah diberikannya kepada kita. Itulah berkat yang luar biasa. Yesuslah yang sudah diberikan sebagai pendamaian bagi kita. Amin. Tapi bukan berarti saudara, kalau saudara mengembalikan persepuluhanmu lalu kita seenaknya hidup, enggak.
Ini lebih viral kan? Kita kan bayar 10%, jadi enak-enak saja kita. Aduh, ini bikin rusak. Bikin rusak saudara-saudara. Kita bayar kembalikan persepuluhan itu adalah sebagai rasa penghormatan kita kepada Tuhan. Syukur kita kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkatimu. Dengan apa? Dengan keselamatan, pengampunan yang tidak bisa diberikan oleh dunia kepadamu, Tuhan sudah berikan kepadamu. Amin. Bukan hanya berkat, saudara. Ini maka saya katakan kita harus mengubah mindset itu. Berkat itu berbicara tentang berkat yang besar itu, saudara-saudara. Bukan kau tanam cabai lalu Tuhan kasih buahnya 10 kilo satu batang. Bukan itu. Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi berkat yang hebat yang sudah diberikan oleh Kristus kepadamu adalah keselamatan. Amin. Yesus Kristus, kerajaan surga. Kalau sudah Yesus Kristus di dalam hatimu, maka engkau berkewajiban untuk menghormatinya. Haleluya. Kalau di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-8, firman Tuhan ini membahas tentang sebetulnya dalam perjanjian baru ini. Dalam kitab Ibrani ini jelas ini dibahas tentang persepuluhan. Dan di sini manusia mana menerima persepuluhan, tetapi di sana di surga ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa dia hidup. Di dunia ini memang yang menerima persepuluhan itu adalah manusia, tetapi di sana ada Tuhan yang menerima. Amin. Kenapa itu? Karena itu adalah miliknya yang harus kita kembalikan, saudara-saudara. Maka saya kalau di amplop itu saya bikin itu milik Tuhan, bukan milik pendeta. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, aneh kalau ini diperdebatkan, saudara-saudara. Ya, kalau ini diperdebatkan, karena sangat jelas dalam kitab Ibrani ini sudah manusia memang di dunia ini menerimanya, tetapi di sana pemilik yang sesungguhnya menerimanya. Dia tentang dia bersaksi dia adalah hidup. Yesuslah yang sesungguhnya penerimanya, pemiliknya. Amin. Amin. Ya. Yesus sesungguhnya yang memiliki. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah persepuluhan itu masih relevan untuk dikembalikan, saudara-saudara? Nah, ini jawabannya. Ya, ini jawabannya. Bukan supaya pendeta itu kaya, enggak. Itu salah, pemahaman seperti itu salah. Karena dia memang kalau diterapkan dia persepuluhan itu di gerejanya, maka dia juga harus membayar persepuluhan. Dia pengusaha, tambang batu baranya banyak. Kalau dia harus menerapkan persepuluhan di gerejanya, maka dia harus membayar persepuluhan juga. Haleluya. Haleluya. Sama seperti di BDI gitu kan. Dia terima persepuluhan dari jemaat, maka hamba Tuhannya juga harus kembalikan persepuluhan kepada organisasi. Jadi bukan hanya jemaat ini yang disuruh mengembalikan persepuluhan, kami juga harus mengembalikan persepuluhan kami. Haleluya. Jadi sama-sama kita, amin. Kita sadar saudara-saudara, manusia di dunia ini memang yang menerimanya, tetapi di sana tentang dia, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dialah yang menerimanya. Dia bersaksi dia hidup. Mana tadi itu? Ibrani 7 ayat 8 itu. Ya, dan di sini manusia-manusia mana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Ini kalau kita baca dari awal, ini adalah ketika Abraham membayar persepuluhan kepada Melkisedek. Dan firman Tuhan yang membahas ini, ketika Abraham membayar persepuluhan itu, walaupun hukum Taurat belum ada pada waktu itu, Abraham sudah kembalikan persepuluhan. Dan firman Tuhan katakan di dalam diri Abraham ada di situ gen daripada anak-anaknya yang akan menjadi pewaris, termasuk Lewi yang akan menerima dan mewariskan keimamatan itu, kata firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan di dalam diri Abraham itu
pun saudara, saya percaya saudara-saudaraku, orang-orang pilihan dari bangsa-bangsa lain itu sudah ada. Maka kita berhak menyebut Abraham itu sebagai Bapa kita. Amin. Haleluya. Bapa orang percaya. Saya percaya maka Abrahamlah Bapa saya. Saya percaya kepada Yesus Kristus maka Abrahamlah menjadi Bapa saya. Jadi berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham itu turun atau diberikan kepada bangsa-bangsa melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, walaupun viral sekarang itu saudara yang diberkati Tuhan, ya, dia katakan begitu. Kita sudah bayar persepuluhan, maka kita enak-enak aja ibadah. Enggak bisa begitu, bukan begitu. Justru kepada kamu yang diberi banyak, maka daripada mulah diminta banyak bertanggung jawab. Kalau kepadamu diberi banyak, maka kepadamu juga akan diminta, dituntut banyak bertanggung jawab. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, saya sampaikan kepada kita semua, jemaat Tuhan di tempat ini, mari memiliki pikiran yang sama dengan Alkitab, dengan Kristus. Saudara-saudaraku, bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Lakukan perbuatan baik. Wajib kita melakukan perbuatan baik. Orang percaya, orang Kristen wajib menjadi orang baik. Tetapi kebaikan yang kau lakukan bukan menjadi syarat untuk masuk surga. Tetapi kebaikan yang kita lakukan adalah sebagai syukur kita karena dosa-dosa kita sudah diampuni. Keselamatan sudah diberikan Tuhan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan terbatas kuasa Tuhan